Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41 mengatakan, dan adapun mereka yang takut. Jadi kalau dalam Al-Qur'an itu ada la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Huzun itu lebih kepada galau. Ya. Jadi kalau bahasa takut ini akan sesuatu yang bakal terjadi. Itu maknanya ke sana dia. Saya disuruh menjumpai seorang bajingan preman yang sadis, yang enggak pernah mau minta maaf, berbuat ramah. Atau seperti Nabi Allah Musa alaihissalam ketika disuruh bertemu dengan Fir'aun, itu ada rasa takut. Maka Allah mengatakan, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan takut, aku sama kalian berdua. Aku dengar, aku lihat. Nah, jadi bahasa itu, jadi kalau bahasa wa amma man khafa maqama rabbih, orang yang takut karena sebab Allah punya power. Ya. Kalau huzun, Allahumma inni a'udzubika minal huzun, wahai Tuhan, aku berlindung kepadamu dari huzun. Huzun itu apa? Galau. Galau apa? Galau atas sesuatu yang sudah kita alami, tapi kita khawatirkan itu hilang dari kita. Kita khawatirkan terjadi satu peristiwa yang tak mengenakkan kita. Misalnya, seorang suami istrinya hamil berat, tinggal menunggu hari melahirkan. Tapi malangnya di saat jelang-jelang menuju melahirkan, dia dimutasi, harus berangkat segera. Ya, kata-kata harus berangkat segera itu menunjukkan, membuat dia khawatir nih, gimana istriku mau melahirkan, awak tinggalkan, siapa yang jaga, bagaimana nanti urusan rumah sakit dan sebagainya. Makanya Allah mengatakan, wala tahinu wala tahzanu. La tahinu, jangan sedih, la tahzanu. Tahzanu huzun artinya sesuatu yang, nah makanya ketika Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafatlah Khadijah, wafatlah Abu Talib, itu disebut dengan amul huzun. Hari galau. Kenapa galau? Karena meninggalnya Khadijah, dia mengkhawatirkan dakwah yang bakal terjadi di bagaimana nantinya. Oke. Wa amma man khafa maqama rabbih, siapa yang dia takut kepada kedudukan Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan nafsunya. Jadi naha di sini artinya dilarangnya nafsunya melakukan sesuatu yang pasti Allah tidak suka. Jadi kalau jumpa Pak Anu, dia paling tak suka kita pakai sandal jepit. Nah itu, nafsu jangan ya, jangan pakai sandal jepit ya, kita pakai sepatu saja ya. Sementara nafsu lebih suka pakai sandal jepit, misalnya. Apa makna hawa di sini? Hawa itu adalah keinginan. Keinginan biasanya itu syahwat. Syahwat itu apa? Kesenangan. Apa itu kesenangan? Quran surah Ali Imran menceritakan, Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Nah, laki-laki itu godaan terberat di akhir zaman bagi dia adalah perempuan. Karena di akhir zaman ini perempuan tak ada yang cantik. Gigi berserak bisa diatur pakai kawat. Jerawat bisa ditutup. Cuma aneh, ada perempuan yang tutup jerawat tapi buka aurat. Padahal jerawat dibuka enggak berdosa, tapi buka aurat malah berdosa. Yang dibukanya malah aurat. Jerawat ditutup. Bahkan sekarang kulit hitam bisa dicantikin. Saya kemarin tanya ada perempuan sama saya, Ustaz, boleh nggak saya suntik putih? Terkejut, apa ini suntik putih maksudnya? Rupanya ada jenis kecantikan menyuntik ke dalam tubuh kita sehingga kulit kita lebih cerah. Saya cenderung menjawab mengatakan tidak boleh waktu itu. Dan sampai sekarang saya menyatakan tidak boleh. Terima sajalah kulit hitam, karena saya belum pernah ketemu hadis pula kalau hitam kulit payah masuk surga. Ya, yang benar ukurannya pada pahala itu. Bagi laki-laki adalah perempuan.
Dan godaan perempuan sekarang jauh lebih berbahaya ketimbang godaan perempuan dulu. Karena mohon maaf, banyak jenis perempuan yang misalnya saja kecenderungan kepada seks, dia bukan cari makan, hanya only for fun, senang-senang saja. Model-model sekarang sudah cenderung seperti itu. Tidak peduli menikah atau belum menikah. Makanya hati-hati kalau sudah istri kelamaan pegang HP, bentar-bentar pegang HP, senyum sendiri, hati-hati itu, curigain itu. Ya, itu chatting sama siapa dia itu? Karena bisa berbahaya. Ini zaman-zaman lain ini. Wadahan nafsu 'anil hawa, ma ma'nal hawa? Hawa itu keinginan kepada apa? Hubbus syahawat, kesenangan kepada nafsu. Hubbus syahawat itu minan nisa, bagi laki-laki, wal banin, anak. Kalau saya ceritakan anak saya sama bapak, saya yakin bapak tidak mau mendengar dengan baik. Karena biasanya orang tua jika dia menceritakan anaknya kepada orang lain, maka orang lain itu akan menceritakan anaknya pula sama awak. Biasanya begini, anakku ini luar biasa ini, tahan dia puasa. Oh, anakku juga begitu. Nah, itu biasanya orang itu begitu. Kenapa? Tafakhur fil amwali wal aulad. Ada kecenderungan manusia itu suka bangga dengan jumlah harta dan anaknya. Padahal apakah itu bisa menyelamatkan dia? Belum tentu. Nggak usah bangga kita punya hubungan khusus sama gubernur, sama presiden, sama wali kota. Nggak ada hebatnya. Kalau mereka, na'udzubillah, mereka penghuni neraka. Dulu pernah di masa Musa alaihissalam, ada orang yang berbangga-bangga menceritakan sekian banyak keturunannya adalah bangsawan. Allah mengatakan kepada Musa, sampaikan sama orang itu, dari semua nama yang disebutnya, penghuni neraka itu semua. Jadi ngapain kita banggain penghuni neraka? Cuma masalahnya itulah dunia. Kalau kita punya saudara rajin di masjid, gak berani kita nyeritainnya. Kenapa? Karena kerjaan dia tukang bersihin WC masjid misalnya. Tapi tiap hari dari masjid, tidak pernah tinggal sholat jamaah. Sementara ada saudara kita yang dia jadi pejabat di mana, tapi tak pernah sholat. Itulah yang sering kita bangga-banggakan. Itu dunia. Tak berani kita membanggakan orang soleh karena nggak ada hebatnya. Karena dunia sepele sama orang soleh. Tapi dunia itu senang sama orang yang punya jabatan, punya uang, punya popularitas. Apapun caranya dia nggak penting. Wal qanatiril muqantarah minaz zahab wal fiddah. Itu hawa. Apa itu? Kebanyakan dari ini penyakit itu yang saya bilang. Sekarang ini banyak orang aneh. Kalau pakai batu aki udah tak satu lagi. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ini 5 tambah 2 masing-masing 2. Kalau saya bilang itu nggak ada hebatnya. Itu sudah layak dibawa ke psikiater itu. Karena kecenderungannya sudah mulai gila itu orang. Kenapa? Pakai cincin sampai 10 jari bercincin. Kenapa tak leher-lehernya saja dicincini? Taruh di sini. Nah itu. Cuma anehnya manusia seperti itu. Kenapa? Dia bangga. Oh, ini masing-masing punya harga. Berapa sih harganya? Oh, ini 2 miliar. Ini 1 miliar. Ini ratusan juta. Apa rupanya hebatnya kalau sudah punya cincin sampai ratusan miliar? Saya lihat juga aneh-aneh saja. Itu yang pernah mungkin saya sampaikan. Di TV itu pernah disampaikan ada orang jual batu cincin akik di Riau. Harganya 2 miliar. Rupanya hebatnya karena ada gambar sepatu di batu akik itu. Jadi nampak tampil gambar sepatunya, Pak. Mirip seperti sepatu. Saya bilang, ini gilanya manusia sekarang. Mesti gambar sepatu 2 miliar. Bagaimana kalau rak sepatunya yang muncul di situ? Tentu akan lebih mahal lagi itu. Ya, wal qanatiril muqantarah minaz zahab wal fiddah wal khailal musawwamah. Kendaraan. Kita itu sering merasa pede kalau kendaraan kita lebih mewah. Harganya lebih mahal. Di dalamnya ada ini, ada itu dan sebagainya. Itu nafsu. Pertanyaannya, Pak Ustadz, apa tidak boleh? Bukan tidak boleh, tapi nahan nafsa. Jangan biarkan nafsu itu mengerjakan sesuatu yang bisa membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka dia tempat tinggalnya itu surga itu kalau dia bisa tahan nafsu. Kenapa? Karena Allah mengatakan surga nikmatnya banding dunia nikmatnya seperti kita meletakkan telunjuk ke dalam air yang kemudian ketika kita angkat lagi telunjuk kita, air yang tersisa di telunjuk kita itulah kesenangan dunia. Sementara lautan itu adalah surga dengan kesenangannya. Jadi nggak usah merasa hebat. Siapa orang paling kaya di muka bumi sekarang? Itu paling kaya, Pak, bukan dia yang punya bumi. Sementara kesenangan dunia itu semuanya, kalau ada satu orang punya dunia ini semuanya,
itu masih air yang nempel di jari kita, yang kita celupkan ke dalam lautan. Dibanding dengan surga, surga itu lautannya, air yang nempel itulah dunianya. Jadi makanya jangan buru dunia, cerdaslah dengan dunia. Bagaimana caranya? Olah dia. Nah, ini latihannya di bulan Ramadan. Ya, nahan nafsa. Bagaimana? Karena yang Allah panggil kan orang beriman. Orang beriman ini siapa? Ada yang pernah berdosa, ada yang macam-macam ini orang beriman. Nabi pernah ditanya, apakah orang beriman mungkin berzina? Mungkin. Apakah orang beriman mungkin mabuk? Mungkin. Yang tak mungkin orang beriman itu syirik sama Allah, itu tak mungkin. Yang tak mungkin bersekutu dusta dengan iman, itu tidak mungkin. Yang tidak mungkin bersekutu nifak. Nifak itu kalau arti kata dasarnya dia lubang tikus, tapi tikus tanah. Ibu pernah tahu tikus tanah? Kemarin rumah saya stres betul karena banyak sekali tikus tanah di belakang rumah. Belubang sini, belubang sana, belubang sana. Tikus tanah ini dia tidak satu lubang. Lubang masuknya itu juga bisa jadi lubang keluar, tapi dia punya lubang lain untuk keluar dan masuk. Yang penting dia aman. Itulah posisi tikus, maka disebut nifak. Kayak tikus itu. Jadi tikus itu yang penting posisinya aman. Apa yang dia mau, oke. Masalah siapa, menyembah siapa, dia tidak tertarik itu. Maka kalau disuruh sholat, dia tanya, apa sih untungnya sholat ini rupanya? Itu orang yang berpikir rasional dia. Ya. Dan dia mengira, kenapa? Dia tertipu oleh dunianya. Dia pikir dia bakal kekal dalam kehidupan dunia. Padahal sehebat apapun dia bangun rumahnya. Ya mungkin kita semua pernah. Mungkin ada sebagian kita yang belum. Tapi saya alhamdulillah saya pernah dapat rezeki bisa ziarah ke makam Pak Harto. Orang yang pernah berkuasa 32 tahun di Indonesia. Situ makamnya, saya duduk di sini. Saya perhatikan, enggak ngapa-ngapain, dia diam saja. Seleranya udah sama, udah tidak sama dengan kita. Waktu kita ziarah kubur, coba tawarkan duit sama orang mati, tidak mau lagi. Tawarkan posisi, kami udah tak percaya lagi sama manusia yang hidup. Kami ingin manusia yang mati saja. Siapa yang mau jadi wali kota, ayo bangkit. Ada, mohon maaf saya teringat film India, ada judulnya Would Not Return. Hantu yang kembalinya si hantu. Ini film bagus, Bapak tonton ini. Kalau Bapak senang politik, ini film bagus ini. Cerita tentang orang India sudah tidak percaya sama pejabat-pejabat politik mereka, sehingga waktu ada pemilihan mereka lebih tertarik milih hantu ketimbang orang. Kenapa? Karena sederhana saja teori rakyat berpikir, kalau ada hantu bisa ngasih air bersih sama kami, hantu pun kami coblos. Akhirnya hantu itu bisa ngasih air bersih. Terakhir menang hantu itu. Entah apa ceritanya sekarang. Ya, artinya apa? Itulah dunia dengan semua kesenangannya. Oke, nah persoalannya sekarang kita kan tidak berhenti di sini. Hari yang baru kita lalui ini tidak akan pernah berulang dalam sejarah hidup kita kapanpun, kecuali nanti di akhirat dia akan dibuka kembali. Itu pun bukan untuk beramal, tapi untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita buat hari ini. Itulah dunia dengan semua pernak-perniknya. Ya, makanya Ramadan ini latihan. Latihan apa? Latihan bukan mengharamkan nikmat, tapi latihan menahan. Kenapa? Ini penting. Berapa banyak dalam hidup kita cuma tahu menggas, tidak tahu rem. Politik main gas saja, tidak tahu rem. Cari makan main gas saja, tidak tahu rem. Tadi saya baru ada diskusi sama orang waktu buka bersama, Ustaz, saya ingin mengembangkan usaha begini, tapi saya harus terjebak pada konsentrasi di mana saya harus pinjam uang dari sumber riba. Saya bilang sederhana, Anda sampai minjem itu mau ngapain lagi? Makan udah cukup belum? Anak-anak udah aman belum? Rumah udah ada belum? Hal-hal yang tidak mengganggu kita karena ada itu tidak mengganggu kita ibadah sama Allah sudah terpenuhi belum? Kalau sudah, untuk apa lagi kau harus berburu itu semua dengan cara yang tidak dibenarkan? Coba cari cara yang dibenarkan. Ramadan ini adalah cara di mana Allah sedang ngajari kita untuk jangan takut, dunia ini tetap kalian dapat dengan cara yang Allah ridho. Karena unik ini, masing-masing 5 rukun Islam, sholat itu nggak boleh kita jadi apa-apa. Cuma satu, posisi kita harus jadi hamba Allah. Presiden berhenti jadi presiden kalau sholat. Dan tidak boleh melakukan mau dia, harus maunya Allah. Persis tidak boleh. Semuanya cara, berdiri, rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, semuanya itu harus ikut cara Allah. Mau presiden, mau rakyat, sama caranya. Haji boleh ngomong, boleh cerita, boleh sambil makan dan sebagainya, tapi jangan lupa bajunya aku yang ngatur, kata Allah. Itu haji. Kalian harus pakai baju yang aku mau.
Kenapa? Karena kadang-kadang kalian ini penyakitnya itu dia. Kalau udah baju kalian agak beda sedikit, merasa hebat kalian kalau lebih bagus baju kalian. Di sini tidak, aku mau latih kalian untuk menyadari kalian boleh melakukan apa saja, tapi bajunya harus aku yang atur. Prosesi ibadahnya aku yang atur. Terus apa lagi? Zakat, miskin tidak dipaksa, yang kaya saja ambil zakatnya. Puasa ini unik. Jangan berhenti melaksanakan pekerjaanmu. Yang presiden tetap jadi presiden, kerjakan pekerjaanmu. Yang pengusaha silahkan, yang politisi silahkan, yang orang ahli ibadah silahkan, laksanakan semua fungsi hidupmu. Yang orang tua, yang muda, yang semuanya laksanakan. Tapi ingat, kerusakan kalian di semua posisi itu adalah nafsu kalian. Maka itu yang aku mau dilatih. Jadilah presiden yang tak mengikutkan nafsunya di situ, sehingga dia tak merasa hebat di situ. Jadilah orang tua yang tak mengikutkan nafsu. Pengusaha, jangan nafsumu yang kau ikutin, mauku. Sebenarnya Allah sedang mendrive kita, melatih kita, mengendalikan kita untuk menjadi pengusaha yang nafsu kita tunduk sama Allah. Pertanyaannya, kalau kita pengusaha nafsu kita tunduk sama Allah, apa Allah tidak mau kita kaya? Allah mau kita kaya. Allah mau kita bukan kaya, tapi kaya kali lagi. Terus kalau kita jadi politisi yang nafsu kita tunduk kepada Allah, apa Allah tidak mau kita jadi pemimpin? Allah mau kita jadi pemimpin, bahkan Allah maukan itu, cuma jangan ikut nafsu. Karena pemimpin yang mengikut nafsu, dia akan menjegal lawan politiknya, dia akan menghabisi orang yang kemarin jadi guru politiknya pun bisa dihabisi. Itu lihat As-Sisi. Siapa yang angkat dia jadi menteri pertahanan? Mursi. Apa yang dia lakukan terhadap Mursi? Menghukum mati Mursi. Itu ketika dia mengikut nafsunya. Allah tidak begitu, mau Allah jangan gitu. Itu dia. Supaya apa? Untungnya dunia dan akhirat. Sekarang bapak ibu didik anak pakai nafsu. Apa ibu mau ibu? Aku mau anakku soleh Ustaz. Coba cek apa yang udah ibu buat sama diri ibu. Ternyata tidak ada satupun yang bisa membuat anak itu soleh. Kenapa? Karena perilaku orang tua tidak mengajak anaknya soleh. Jangan pakai nafsu, harus profesional. Karena lihat, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ketika Luqman mendidik anaknya, wa huwa ya'izuhu. Ya'izuhu itu artinya dia punya kurikulum, dia punya waktu khusus untuk mendidik anak, dan dia punya sistem. Artinya yang saya maksud di sini teknik. Lihat, ya bunayya la tusyrik billah. Yang pertama, mindset anak. Wahai anakku, jangan syirik sama Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena kalau kamu syirik, kau tidak bisa sampai sama Allah. Akhirat kau tidak dapat nanti. Kenapa? Itu kegelapan. Seperti kau memasuki sebuah lorong kegelapan yang kau tidak bisa jalan tanpa cahaya. Itu mindset pertama. Baru kedua apa? Ya bunayya, innaha intakum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah. Anakku, intakum misqala habbatin min khardalin, jika kau menyembunyikan sesuatu, jadi di bumi dan di 7 lapis langit itu, atau di dalam pelosok dasar bumi sana, ya'ti bihallah, Allah tahu itu. Kenapa? Karena Allah itu latifun khabir. Latif itu artinya sebenarnya yang kelembutannya bisa masuk ke semua tempat yang paling tertutup sekalipun. Khabir, dan dia akan kasih tahu nanti. Apa pelajaran dari sini? Jujurna. Baru kemudian apa? Ya bunayya aqimis shalah dan seterusnya. Artinya apa? Ada sistem. Masya Allah. Bapak Ibu, kita sebenarnya Masjid Taman Perkasa Indah ini banyak yang bisa kita buat dari Ramadan ini. Ada satu masjid menarik itu. Bulan Ramadan dia buat musabaqah tilawatul Quran, musabaqah Al-Quran. Jadi bukan tilawatul Quran saja, sama anak-anak di situ. Kalau saya sebenarnya, tapi tahun muka sudah bisa kita buat. Gak usah pun tahun muka. Lepas tahun, sekarang sudah tren itu belajar tahfiz Quran. Tinggal panggil mana guru, di mana belajar, di ruang luar itu saja. Anak-anak kita ada berapa orang, kasih waktu 1 jam belajar Al-Quran. Bagaimana caranya biar diatur oleh gurunya. Nanti insya Allah setahun kemudian kita sudah punya anak minimal punya hafaz 1 juz Al-Quran. Bagaimana caranya? Kita punya duit, panggil guru. Gurunya diatur oleh masjid, atau masjid yang mengelola itu. Kita tinggal mengantarkan anak kita. Kalau ternyata kita tidak mau, itu yang saya bilang tadi, kita pingin anak soleh tapi tidak profesional. Ramadan ini latihannya. Jemaah yang mulia, tadi pagi kita bertemu, ini terakhir dari saya. Tadi pagi kita bertemu, saya memutar video tentang 10 menit sebelum subuh.
Pelajaran apa yang sedang diajarkan di situ? Bahwa kekuatan, rahasia kekuatan umat ini adalah ketika mereka punya kebiasaan bangun sebelum subuh. Kalau tidak, kita pasti hanya bicara nostalgia. Saya pingin kali kita dulu nggak kayak gini. Kita dulu orangnya begini. Kenapa semua itu hilang? Tanya saja sama dia, kau sholatnya rajin nggak tahajud? Kalau tidak, itu sebabnya salah satunya. Dan kenapa Allah suruh kita sahur? Jawabannya itu dia, supaya kita latihan bangun sebelum subuh. Maka jangan heran kalau generasi pertama masjid selalu ramai di saat subuh. Bahkan sholat subuh pun itu kalau nggak datang cepat nggak dapat tempat. Nabi kalau mau sholat itu bisa tahu dia posisi orang itu kayaknya nggak berganti malah. Jadi ada yang berusaha bisa datang lebih cepat, dia kalah juga dengan kawannya yang sudah datang lebih cepat. Sehingga sap-sap itu Nabi tahu. Begitu Nabi tengok ke sana, loh muka lain, si Anu kemana? Nabi tanya, mana si Anu? Kenapa nggak ada dia? Saya Rasul. Kenapa kau terlambat? Nabi tahu terlambat, kenapa? Sapnya sudah beda. Jadi kalau memang ini musabaqah, maka sap-sap pertama ini akan ketahuan ini orang-orang yang memang bermusabaqah itu. Dan dia bisa ambil sap dia mau di mana. Utsman bin Affan itu suka kali kalau sapnya dekat pintu keluar. Kenapa? Karena dia muazzin. Di masa Rasulullah dia juga salah satu muazzin dan dia suka membaca azan di situ supaya orang di luar bisa dengar ke dalam. Jadi ke dalam juga bisa dengar. Jadi masing-masing ada yang lebih suka di belakang. Aku tidak suka di saf depan, bukan aku tidak mau dan aku tahu keutamaannya, tapi aku merasa lebih sejuk kalau aku berada di belakang. Kenapa? Hatiku lebih terjaga ketika posisiku di belakang, bukan di depan. Ada berapa banyak orang yang mengira kalau di depan dia bisa buat baik. Tidak, ternyata dia terkontaminasi, rusak. Jadi jangan memaksakan diri untuk melakukan satu ibadah yang kita tahu betul kita rusak di situ. Jadi kalau mau bayar zakat nggak usah panggil TV lah, itu bisa rusak kita. Berinfak saja jangan, apalagi bayar zakat. Apa rupanya hebatnya harus pakai TV? Begini Ustaz, saya bukan masalah pamer enggak. Saya cuma mau praktek supaya orang bisa bayar zakat. Enggak begitu caranya. Ada cara yang lebih baik lagi. Nah, jadi kesimpulan pelajaran kita malam ini sederhana. Kita paling ngerti, nanti Ramadan ini sudah kita lalui, kita paling tahu itu lulus enggak kita. Kelas kita ini kelas penghuni surga enggak? Kita paling tahu itu. Karena ada kita sekarang yang mulai tak terawih pikirannya. Sepatu anak, baju anak, celana anak, apalagi pulang kampung hari keraya keberapa. Terus kue ini buat sendiri atau beli pun di mana, siapa yang buat, kita ambil catering dia atau tidak, kita open house-nya kapan. Udah itu, ini masih puasa ketiga, sudah itu bicaranya. Ini kayaknya harus banyak istighfar ini, karena belum tentu bisa masuk surga dengan baik ini. Jadi orang yang bisa masuk surga adalah orang yang kemudian dia fokus dengan pelatihan, putus dengan cerita dunia yang sifatnya melalaikan dia dari latihan ini. Jadi bukan tidak boleh beraktivitas dunia, tapi yang bisa melalaikan dia tidak mau lagi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya pikir ini catatan kita pertama. Insyaallah nanti kita akan mendiskusikan topik lain di pertemuan yang mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.